Jalan-jalan yuk. Jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Ya, sobat jalan-jalan, balik lagi nih. Kali ini kita akan menginformasi tempat wisata edukasi yang berkaitan dengan sastra. Bisa pantun, bisa novel, dan masih banyak lagi. Kira-kira tempat apa ini? Ikuti terus jalan-jalan yuk. Jalan-jalan ke ibu kota, jangan lupa membeli dasi. Kalau kemarin kita berekreasi, hari ini kita wisata edukasi. Halo Sobat Jalan-Jalan, balik lagi di Jalan-Jalan Yuk sama aku Kiva. Dan di episode kali ini Sobat Jalan-Jalan, aku sudah berada di salah satu tempat wisata edukasi yang lokasinya di Jakarta Timur. Dan tempat ini Sobat Jalan-Jalan itu sangat kental dengan nilai perkembangan dari sastra di Indonesia. Tapi masih banyak lagi loh Sobat Jalan-Jalan. Nama temannya adalah Istana Peradaban Balai Pustaka. Nah, di belakang Kiva ini Kiva langsung disambut oleh patung dan nanti kita bisa cari tahu nih apa arti patung ini. Daripada lama-lama, langsung aja yuk Sobat Jalan-Jalan kita masuk dan kita ulik bareng-bareng. Jangan kemana-mana, ikutin terus di Jalan-Jalan Yuk. Istana Peradaban Balai Pustaka merupakan salah satu wahana edukasi yang dikelola oleh Balai Pustaka. Galeri yang terletak di Matraman, Jakarta Timur ini diresmikan pada 3 Juli 2018, bertepatan dengan Hari Sastra Nasional. Penetapan tanggal 3 Juli sebagai Hari Sastra Indonesia adalah penghargaan kepada sastrawan legendaris yang juga pahlawan nasional Abdul Muiz. Novel salah asuhan karya beliau yang terbit di Balai Pustaka pada tahun 1928 dianggap sebagai karya terbaik dari periode awal sastra Indonesia. Kiprah Balai Pustaka dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa telah mendapatkan apresiasi dari Kemenko PMK dengan memasukkan Istana Peradaban Balai Pustaka ke dalam buku Mugalemon, Museum Galeri Monumen. Selamat siang. Halo, siang. Wah, aku sudah bersama dengan siapa nih? Dengan Rizky, Mbak. Kak Rizky sebagai? Pemandu di sini. Oke. Pemandu wisata edukasi. Oke. Nah, Sobat Jalan-Jalan, aku sudah bersama dengan Kakak Rizky. Jadi aku nggak akan sendirian nih buat nge-explore di Istana Peradaban Balai Pustaka. Nah, di belakang Kiva ini ada apa sih kok? Kayaknya ini banget ya, old tapi apa ya? Kayak antik gitu loh. Iya. Nah, jadi ini memang salah satu benda yang ikonik yang kita miliki di Istana Peradaban Balai Pustaka ini. Ini mesin cetak generasi pertamanya, Mbak. Nah, ini mesin cetak digunakan untuk mencetak buku ya, kayak gitu. Nah, ini produksi langsung dari Belanda, Amsterdam. Nah, dengan merek apa itu Heidelberg. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah lama banget ya? Sudah 1 abad lebih berarti, Mbak. Wow. Ya. Ini mesin cetak pertama yang ada di sini. Iya, betul. Untuk mencetak buku-buku. Mungkin Sobat Jalan-Jalan tahu sendiri lah Balai Pustaka itu kan sebagai percetakan buku juga ya. Betul. Mencetakan. Nah, selanjutnya nih, tadi juga aku ngelihat di sini ada Taman Siti Nurbaya dan juga ada di pintu masuk tadi tuh loh, ada patung. Nah itu tadi Mbak, kalau tadi masuk tuh pertama kali itu pasti ngelihat patung Ayo ke Sekolah itu, Mbak. Oh, namanya patung Ayo ke Sekolah. Oke, artinya apa tuh? Di situ kan ada patung ibu dengan anak-anaknya gitu mengantarkan ke sekolah kayak gitu. Nah itu kenapa hanya ibunya gitu? Iya. Nah kenapa hanya ibunya tidak dengan ayahnya? Iya, gitu. Pertanyaan juga. Iya karena memang kan sosok ibu yang memang selalu mendampingi anaknya untuk bisa mengenyam pendidikan kayak gitu. Nah itu ngantar ke sekolah lah begitu. Oke, setema lah ya dengan Istana Peradaban ini. Iya, terus tadi Mbak udah ke Taman Siti Nurbaya ya? Udah. Di situ kenapa kita namakan Taman Siti Nurbaya? Karena memang Siti Nurbaya ini salah satu judul novel yang legendaris, Mbak, yang pernah diterbitkan Balai Pustaka. Nah, di situ kita namakan Taman Siti Nurbaya dan
kita buat suasananya seasri mungkin dan banyak bunga-bunganya Mbak. Beragam bunga di situ kita kita tanam. Fungsinya untuk biar kalau misalkan kesini jadi refresh gitu secara outer gimana? Pasti. Jadi supaya ya di samping asri bisa terlihat asri dan itu bisa menjadi Sumber tempat inspirasi. berfoto lah ya, tempat Iya, tadi saya berfoto. foto-foto Kemudian yang duduk-duduk di situ juga bisa terinspirasi Iya, seperti oke. itu. Selain tadi Mbak lihat di luar itu ada patung Ayo ke Sekolah, kemudian Taman Siti Nurbaya. Nah, ada juga Saung Peradaban loh Mbak. Oh ya? Nah, di situ tempat berkumpulnya para seniman, sineas gitu untuk diskusi, bincang-bincang, cari inspirasi. Oke, jadi ada 2 spot outdoor ya Iya. di sini yang bisa dimanfaatkan. Sekilas tentang Balai Pustaka. Balai Pustaka merupakan jejak panjang peradaban yang tiada henti mencerdaskan dan mencerahkan bangsa. Balai Pustaka memiliki reputasi di bidang penerbitan yang diakui keberadaannya oleh mancanegara dengan bertransformasi ke dalam digital dan industri kreatif. Jalan-jalan yuk! Mbak Kiva, ini salah satu transformasi produk yang kita punya nih Mbak. Oke. Nah, ini yang kami sebut sebagai Anjungan Belajar Mandiri atau ABM. Kenapa tuh? Nah, ini di dalam ABM ini terdapat buku-buku digital dalam bentuk e-book ya, kemudian video pembelajaran dan banyak konten-konten yang lainnya. Ini bisa sampai ribuan konten, Mbak. Wow. Bisa diakses dalam satu lokal tertentu gitu. Jadi Anjungan Belajar Mandiri ini kita sasar untuk wilayah-wilayah 3T, Mbak. Oke. Tertinggal, kemudian terpencil dan terluar di seluruh wilayah Indonesia seperti itu. Bisa diakses melalui internet berarti ya? Ini Secara digital? ini lokal host aja Mbak, Oh, jadi lokal host. intranet ya gitu. Jadi kita pasang di sekolah atau di balai-balai desa seperti itu. Nah itu bisa dimanfaatkan. Sudah banyak ribuan konten di dalamnya ya? Iya, ribuan konten di dalamnya dan ini sudah kita sebar hampir 1000 wilayah ya seperti itu. Keren banget. Mengikuti juga perkembangan di era digitalisasi ini benar nggak sih? Nah betul Mbak. Nah karena ini kan format digital Betul. semuanya, dan kita ingin juga beradaptasi ya, kan, terhadap perkembangan zaman. Wow, makin keren kita. Lanjut aja kita ke sana Kak. Ayo. Yuk sobat jalan-jalan. Ting, ting, ting. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Ya, balik lagi nih sobat-sobat. Wisata Istana Peradaban Balai Pustaka memiliki beberapa tema seperti Gerbang Peradaban, Kafe Sastra, Tangga Peradaban, Teras Peradaban, Dinding Peradaban, Dinding Sineas, Ruang Konten, Rapat Direksi, Ruang DA Ringkas, Lorong Peradaban, Pojok Peradaban, Ruang Layar Terkembang, Taman Pustaka, Selesar Peradaban, Aula Panji Pustaka, Mesin Peradaban, Ruang Film, Saung Peradaban, dan Taman Siti Nurbaya. Wah, banyak sekali ya. Jalan-jalan yuk. Selanjutnya kita ada di ruangan apa sih nih Kak? Kayaknya hijau-hijau dan juga banyak sekali
Ini di belakang kita juga ada toko-toko. toko-toko. Nah, Ruangan apa Kak? ini yang kita sebut ruang Haji Agus Salim. Nah, Haji Agus Salim itu salah satu tokoh bangsa ya, gitu, yang menginisiasi nama Balai Pustaka. Nah, ini fungsinya sih ruang rapat utama, kayak ruang rapat utama yang biasa kita gunakan untuk sidang redaksi seperti itu. Nah, segala strategi pembahasan tentang korporasi, nah itu kita bahas di sini, seperti itu. Oke, dan sebelumnya juga tadi kita Nah, sebelumnya tadi kita ada di teras peradaban ya, gitu. Iya, Nah, betul. itu kita disambut dengan pantun, ya kan? iya, betul. Kemudian ada pantun tema seperti itu kan. Iya. Nah, mulai dari tema kebangsaan sampai tema corona, Betul, nah, itu ada iya, semua. ada di sana. Dan itu ditulis langsung oleh dirut kita seperti iya, itu. betul. Inovatif sekali dan Iya. kreatif. Nah, di samping itu tadi kita ke ruang direktur utama, ke ruang direktur, kemudian kita ke ruang apa tadi, DA Rinkes ya, dan ke ruang tulis hutan sapi. Nah, oke. kita ingin mengenang kembali tokoh-tokoh yang pernah berjasa, kemudian kita sematkan kata-kata mutiara dari tokoh-tokoh tersebut. Tujuannya pasti untuk penyemangat kita ya. Istana Peradaban Balai Pustaka memang ingin menanamkan pentingnya sejarah, terutama dalam hal sastra atau karya kesusastraan. Wah, Kak, di depan Kiva ini ada buku-buku. Nah, buku-buku ini kayaknya udah kelihatannya lama ya, lama sekali ya. Buku-buku kuno ini, Mbak. Oke. Nah, ini ada di ruang kurasi. Nah, di sini kegiatan pengkurasian kita lakukan. Apa yang kita kurasi? Ya ini buku-buku kuno ini kita kita kaji isinya, kita bedah isinya gitu. Untuk kita apakan? Untuk kita rekomendasikan mana-mana yang masih layak atau bisa dialihmediakan gitu. Kita terbit ulang atau kita alihmediakan ke dalam bentuk lain ya, seperti itu. Nah, jadi disinilah kegiatan pengkurasian dilakukan. Kayak mau ke layar lebar gitu-gitu ya, Kak? Iya, termasuk ya. Termasuk ya. itu. Keren banget sebenarnya. Berarti kalau misalkan ada yang berwisata edukasi diantarkan ke sini juga? Oh iya, Dikenalkan ya? kita kenalkan di sini karena banyak buku-buku yang menarik sih. Mulai dari Atlas Hindia Nederland, nah, kayak gitu kan. Sebelum Indonesia ini. Keren banget sebenarnya. Kemudian bahkan ada Injil yang beraksara Batak seperti itu, beraksara dan Menarik. Mbak Kiva, salah satu buku yang Ini kita yang tadi kita kurasi, lihat ya? Nah ini kita terbit ulang ya, seperti itu. Ini dari buku-buku kuno, kemudian kita kurasi dan kita rekomendasikan untuk terbit ulang lagi nih, Oke. novel Siti Nurbaya. Nah, Ini yang seperti itu. aslinya ya, Kak? Iya, dengan cover terbitan awal seperti itu. Wow, keren banget Sobat Jalan-Jalan. Kalau ini buku 6.000 tahun Sang Merah Putih, karangan Muhammad Yamin, Mbak. Oke. Nah, isinya tentang sejarah lahirnya Sang Merah Putih. Wow, keren banget. Ternyata di sini juga Sobat Jalan-Jalan bisa lihat ya buku-buku kuno dan juga bisa tahu bahwa awal muasalnya sebelum ada di layar lebar dan lain-lain dikurasi dulu di sini ya. Iya. Wow, keren sekali. Nah, Mbak Kiva, ini salah satu terbitan yang tertua nih. 39 loh Sobat Jalan, Tahun 1939. Ini beneran, Kak? Ada yang lebih tua memang, cuma kan kondisinya sudah ini ya, sudah lapuk sekali. Lapuk kalau untuk Nah, ini majalah kejawen nih, Mbak. Berbahasa dan beraksara Jawa. Seperti itu. Jadi memang terbitan-terbitan awal itu harus hati-hati ya. ya.
memang berbahasa daerah gitu. Oke. Khususnya Jawa dan Sunda ya seperti itu. Oke, jadi ini beneran 1939 ya dicetaknya. Iya. Dan ada yang lebih tua lagi di sini sobat Ada. jalan-jalan. Nah, cuma memang kondisinya sudah lapuk sekali ya. Ini aja ya akhirnya Ya, kita tambal-tambal Iya, sebenarnya. tetap dijaga lah. Masih layak dibaca lah ya Kak ya kalau misalkan mengerti. Iya. Dan di Cuma- sini juga disediakan banyak ya Kak ya, banyak bahasa-bahasa kayak sekarang di depan Kiva ini ada Muluk Jawa ya. Ya, kita pisahkan berdasarkan kategori bahasa, daerah, kemudian kategori subjeknya ya, isinya seperti itu. Nah, dari Jawa, Sunda, kemudian Sulawesi, Minang, banyak sekali deh Mbak. Hampir semua daerah di Nusantara ini pernah ada bukunya di Balai Pustaka. Keren banget kan sobat jalan-jalan. Jadi buku sendiri itu adalah sebagai bukti perkembangan sejarah juga dan Iya. juga sebagai ibaratnya sejarah itu dituangkan di buku itu sendiri ya. Ya, pasti. Kayak ini kan perkembangan bahasa ini Muluk Jawa dan mungkin zaman sekarang nggak semua orang bisa, tapi kalau misalkan kalian mau lihat bahwa dulu tuh pernah ada loh majalah dengan bahasa kejawen ya. Ya, Jawa dan beraksara Jawa. Oh, Jawa Nah, dan bisa disebut ya Balai Pustaka itu miniaturnya Nusantara, Mbak. Keren banget ya, seluruh Nusantara ada di sini. Iya, ada di sini. Nah Kak, untuk tempat yang kita berdiri saat ini itu tempat apa sih, boleh dijelasin? Nah, ini yang disebut ruang taman pustaka, Mbak. Di dalamnya itu ya koleksi-koleksi pustaka kita dari yang terbitan awal di zaman-zaman Hindia Belanda ya, sampai yang terbaru ada di sini. Tadi dinding-dinding di ruangan ini dipenuhi oleh poster-poster cover buku Balai Pustaka. Ini buku-buku legendaris, Mbak. Tadi yang kita lihat pertama itu Tiga Menguak Takdir ya, Iya. buku kumpulan puisi yang ditulis oleh Khairil Anwar, Rifai Apin, dan Asrul Sani. Nah, itu mereka merupakan pelopor dari angkatan 45. Nah, jadi sastra ini kan ada periodisasinya ya. Betul. Nah, ada mulai dari angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru, angkatan 45 sampai angkatan 66 tadi yang posternya Putu Wijaya kita lihat Iya. itu itu beliau masuk ke dalam angkatan 66. Jadi hampir semua angkatan pernah menerbitkan bukunya di sini. Nah, terima kasih loh Kak sudah Sama-sama, nemenin aku Mbak dari Kiva. pintu masuk, dijelaskan semuanya. Udah nemenin aku lah nggak sendiri banget. Dan Iya. udah nemenin sobat jalan-jalan juga. Semoga Kakak sehat dan sukses terus. Amin. Selanjutnya nih aku mau ketemu dengan Direktur Utama Balai Pustaka. Iya. Wow, oke sobat jalan-jalan jangan kemana-mana. Ikutin terus di Jalan-Jalan Yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Oke sobat jalan-jalan, Balai Pustaka juga melakukan transformasi yang meneguhkan kembali Balai Pustaka sebagai korporasi pelestari dan pengembang budaya. Sebuah posisi yang juga berperan membangun karakter bangsa. Disinilah kontribusi Balai Pustaka sebagai institusi warisan budaya bangsa dalam mengantarkan Indonesia pada masa depan yang jaya. Jalan-jalan yuk! Oke sobat jalan-jalan, sekarang Kiva sudah bersama dengan Indah puisi bagaikan seloka, puisi didendangkan merdunya terasa, wisata edukasi Balai Pustaka, galeri peradaban untuk Indonesia. naik kereta turun di loji. Penumpang pertama menuju Jakarta.
kita jumpa dengan Ahmad Faroji, Direktur Utama Balai Pustaka. Aduh, terima kasih, ini pantas dijuluki Pujangga El Sinta ini. Terima kasih Ya. banyak. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Direktur Utama Balai Pustaka, Pak Ahmad Faroji. Selamat siang, Bapak. Siang. Gimana Tifa. kabarnya? Alhamdulillah, sengaja tadi dari Balikpapan mengejar ke sini demi untuk jalan-jalan. Oh my God. Pramugari sama pilotnya saya suruh kencang agar sampai di tujuan. Bisa ya? Bisa. ya? Wow. Cafe Sastra ini sengaja didirikan agar komunitas sastra, para pegiat sastra dan budaya Indonesia punya ruang untuk berkumpul, di mana Cafe Sastra ini menu-menunya sangat istimewa, Kifa. Oh, iya? Coba ada kopi gurindam, kopi puisi, kopi prosa. Kopi puisi, kopi prosa. Berarti Iya. diambil dari Nama-nama sastra. wah. Makanannya atau kudapannya juga lebih istimewa. Ada cireng sinema, Wow. omelet telenovela, romansa spaghetti, kebab bujangga, kentang hikayat, tahu pribahasa. Wow, keren banget. Iya. Jadi ketika kita udah makan itu, kita langsung dapat ini Iya, ya. bahkan inspirasi. gitu. Yang minum kopi puisi pengen baca puisi. Oh, gitu. Jadi, sahabat sekalian, saya ingin sampaikan bahwa kenapa ini harus didirikan, karena ruang untuk mereka berekspresi itu sangat kurang di Jakarta. Balai Pustaka menyediakan lokasinya, bahkan ini kan bajunya Sanggar Sastra. Oke. Ya, Sanggar Sastra adalah dibuat oleh Balai Pustaka sudah 8 angkatan, termasuk angkatan difabel, Giva. Oh, wow. Ya, dan di situ kita mengadakan ada kelas penulisan, kelas musikalisasi puisi, kemudian ada kelas teater, ada kelas gamelan. Oh, wow. Jadi dulu, sahabat sekalian, gamelan itu katanya bunyi sendiri tiap malam. Ya. Jadi penuh misteri. Betul. Dan sekarang sudah kita hidupkan, hanya bisa bunyi kalau dibunyikan. Oh, wow, keren sekali. Jadi ini merupakan wadah ya, Wadah. yang mungkin juga sudah sejak lama ibaratnya hampir punah dan kurang Iya. lah ya ininya. Dan perlu diketahui, Kifa, bahwa Balai Pustaka tahun ini berusia 150 tahun. Oke, 100 Ya, jadi sangat bangga Balai Pustaka bisa ditayangkan oleh El Sinta. Oleh karena itu, para siswa seluruh Indonesia dan juga kepala sekolah, kepala guru, kami sediakan, silahkan datang ke Istana Peradaban Balai Pustaka ini, nanti bisa menyaksikan tuh naskah kuno, dan bahkan naskah wayang yang pernah kita sampaikan kepada UNESCO, sehingga Indonesia dijadikan bahwa pemilik sah wayang sebagai warisan dunia. Ya, sahabat jalan-jalan seluruh Indonesia, perlu diketahui bahwa sejak kita hidupkan Istana Peradaban ini, kita sudah banyak sekali menampilkan berbagai pagelaran. Bahkan pernah musikalisasi puisi yang melibatkan artis ternama Chelsea Islan, Reza Radian, Marsha Timothy, Atika Hasiholan. Meskipun biayanya sangat tinggi, hampir 3 miliar, tapi pendapatannya juga lebih dari 4 miliar. Nah, tapi yang penting bukan masalah bisnisnya. Betul. Kita menghidupkan kembali aura sastra yang ada di Balai Pustaka. Kemudian kita ingat ada Teater Putu Wijaya, teater tanah air, mengangkat kisah yang dibuat oleh Putu Wijaya. Juga kita angkat, penontonnya gegap gempita, digratiskan. Wow. Karena sponsornya adalah seluruh BUMN. Wow. Jadi terima kasih kepada BUMN yang telah mensponsori berbagai event yang dilaksanakan oleh Balai Pustaka. Berarti antusiasme dari para penontonnya juga atau peminatnya Ya, sebenarnya banyak ya, banyak Pak, ya? sekali, dan ada tambahan, sahabat jalan-jalan. Tahun ini melanjutkan tahun kemarin, kita mengadakan lomba berbalas pantun tingkat nasional. Wow. Memperebutkan Piala Menteri BUMN, dan hadiahnya ratusan juta rupiah. Nah, lo harus di notes tuh sobat Iya. jalan-jalan. Hanya cukup mengirimkan video berbalas pantun ke Balai Pustaka. Tahun lalu pesertanya 1085. Wow, itu semua umur apa gimana? Jadi ada 2 kelompok. Jadi kita kelompokkan, ada antar milenial BUMN, yang satunya antar komunitas. Kelompok umur bebas. Jadi tahun lalu bahkan juaranya ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi.
memperebutkan Piala Menteri untuk menunjukkan bahwa kita mencintai pantun Indonesia yang sudah dikukuhkan oleh UNESCO menjadi warisan dunia tak benda pada tanggal 17 Desember tahun 2020. Bahwa tanggal 3 Juli itu adalah Hari Sastra Indonesia, di mana memperingati hari lahirnya Abdul Muiz, penulis salah asuhan, sastrawan terkenal Balai Pustaka. Di mana tanggal 3 Juli 2018, Istana Peradaban ini diresmikan oleh Menteri BUMN. Dan mulai saat itu, berbondong-bondong itu wisatawan, siswa, mahasiswa, guru, dosen ke sini per hari 100 sampai 150 orang. Wow, banyak sekali. Nah, pada saat pandemi kita hentikan sejenak, tapi sekarang kita buka lagi. Jadi silahkan sahabat jalan-jalan untuk berkunjung di Matraman Jalan Bunga nomor 8. Udah dikasih tahu nih. Berarti ini juga merangkul ya semua, dari mulai anak SD sampai sudah kuliah. Bahkan katanya ini juga menjadi wadah untuk para sastrawan meneliti juga ya? Betul, untuk meneliti dan mereka yang sedang menyusun skripsi, tesis, disertasi tentang sastra, silahkan juga meneliti buku-buku yang ada di sini sebagai referensi. Beresonansi, mengenal kembali naskah-naskah kuno yang pernah menjadi bahan ajar zaman dulu dan menjadi alat perjuangan para sastrawan Indonesia. Gitu. Keren. Kiva boleh tahu nggak sih koleksi apa yang ada di Istana Peradaban Balai Pustaka ini? Jadi sahabat jalan-jalan, di Balai Pustaka itu lebih dari 6.000 naskah yang terdiri dari sastra klasik Balai Pustaka, kemudian ada cerita rakyat, kemudian ada ilmiah populer, ada buku pembelajaran, dan buku-buku romantisme yang berhubungan dengan kemerdekaan. Ada misalnya kurir-kurir kemerdekaan, itu ada bukunya. Nah, oleh karena itu saya harapkan sahabat jalan-jalan silahkan datang untuk kembali mempelajari apa yang ada di Balai Pustaka yang kita sebut intellectual property Balai Pustaka. Oke, ini bisa kita baca di sini ya Pak ya? Iya. Nah, kalau untuk selanjutnya, pandangan Bapak sendiri tentang sastra di Indonesia itu seperti apa sih, mungkin dari sejak lama dan perkembangannya sendiri di era Kiva ini? Jadi, sastra sejak awal kelahirannya di Indonesia, kita sebut ada angkatan Balai Pustaka, ada angkatan Pujangga Baru, angkatan 45, angkatan 66, sekarang tidak ada angkatan lagi. Oleh karena itu Balai Pustaka menawarkan kepada milenial seluruh Indonesia agar nanti ada angkatan sastra milenial. Agar sastra itu bergaung kembali, meskipun sekarang ada, itu sifatnya parsial. Mereka bebas, tidak ada ikatan antar sastrawan. Oleh karena itu Balai Pustaka mengajak para milenial kembali mencintai sastra Indonesia. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, semoga sehat selalu dan tetap sukses. Awan putih saling berkejaran, angin perlahan menyebut hujan. Terima kasih sahabat jalan-jalan telah berkenan menyaksikan. Wow, keren sekali, tepuk tangan. Dan sahabat jalan-jalan, ketemu lagi di Jalan-Jalan Jalan. Yuk.